cinta. Menurut Mbak Esa apa? Menurutku cinta itu kalau aku datang ke sini terus disapa Mas Dodi dengan senyum. Pernah jatuh cinta? Hah? Sama Mas Dodi? Ya. Tertinggi yang disebut karitas atau agape, agapao, itu yang disebut cinta kasih. Cinta itu adalah pilihan, cinta itu adalah keputusan, dan cinta itu bukan soal perasaan. Menjadi pribadi yang limited edition. Spesial and limited edition. Tak tergantikan. Dan tak tergantikan. Bukan barang kodian. Bukan barang kodian. Nah, kalau barang kodian gampang diganti Betul, orang. Mas. Lagian kalau limited edition tuh di luar-luar sana mahal harganya. Mahal harganya. Enggak. Itu bukan nasib, bukan takdir, tapi adalah pilihan dan keputusan hidup. Jadi manusia diciptakan pada awal mula semua baik adanya. Tapi kemudian manusia karena ingin menyamai dengan Tuhan, maka terpisah dari Tuhan. Keterpisahan manusia dari Tuhan itu yang menyebabkan dia mengalami sakit, dia harus kerja keras, dan kemudian sampai pada satu titik yang disebut musibah umat manusia, yaitu kematian. Itu karena manusia terpisah dari Tuhan. Jadi keadaan-keadaan tidak nyaman itu bukannya kehendak Tuhan, tapi karena manusia terpisah dari Tuhan. Gitu. Jadi ketika kedatangan Kristus telah mengubah bahwa kematian yang sebelumnya musibah atas umat manusia telah berubah menjadi justru saat rahmat. Maka ketika saya memperingati setahun 2 tahun istri saya, maka yang saya peringati adalah anugerah menerima hidup abadi. Oh, hidup abadi. Ya. Oke. Iya. Jadi itu berkaitan dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa sih? Kan biasanya gitu. Iya. Rencana Tuhan itu bukan saya jalan kaki saya kiri dulu atau kanan dulu rencana Tuhan. Tetapi yang jelas rencana Tuhan itu adalah keselamatan. Rencana Tuhan itu adalah kesejahteraan. Rencana Tuhan itu adalah kebahagiaan untuk kita semua. Gitu. Jadi kita letakkan dalam konteks itu. Maka karya-karya ilahi itu selalu hadir di dalam diri setiap orang. Termasuk diri Mbak Esa tuh. Mbak Esa mengalami bagaimana Tuhan hadir, lalu yang sebelumnya divonis sampai April. Ya, April tahun 2020. 2020 ini sudah hampir April 2021. Berarti vonis itu tidak berlaku ternyata toh? Tidak. Dan waktu yang pendek itu, yang sekiranya sampai April, saya bilang apa? Justru bersyukur kalau diberitahu sampai April kan gitu. Maka buatlah hidupmu berharga, buatlah karya di dalam hidupmu. Ya, betul Mas. Dan akhirnya sampailah di sini kami. Ya. Mas Dodi, tentu memahami rencana Tuhan itu kan sulit ya Mas. Ya. Kalau saya pernah baca atau pernah dengar itu, rencana Tuhan itu ada yang gampang di ngertiin, ada juga yang banget-banget bakal nggak bisa kita ngertiin gitu. Dalam prosesnya Mas Dodi membesarkan 2 putri, dan ditinggal Mbak Christophora nih 3 tahunan yang lalu. Pasti juga kan jatuh bangun. Bagaimana sih gitu loh, dalam katakanlah kesendirian. Mungkin ada juga waktunya malam-malam tuh jadi sepi karena anak-anak kan udah gadis kan. Terus gimana Mas masih bisa ketemu rancangan Tuhan yang pas buat hidup Mas Dodi, sehingga Mas Dodi itu setiap hari dari jam segini sampai jam segini katakanlah, setiap kali orang datang tuh masih bisa senyum terus bilang apa kabar, sehat gitu. Itu gimana tuh Mas? Yang jelas saya merasa tidak ditinggal sih, karena istri saya itu artinya mengalami pencapaian menjadi pribadi mulia istilahnya. Pulang kampung berarti tidak meninggalkan saya sendiri, tapi dia juga berkarya dengan caranya sendiri. Jadi yang itu kadang-kadang ketika saya diem nung itu ya komunikasi itu terbangun. Komunikasi itu kan dari kata cum unio, bersama-sama menjadi satu. Jadi kesatuan itu yang membangun kebersamaan dan menjadi kekuatan. Artinya saya tetap membuka diri dalam arti mungkin diberi teman lagi, diberi itu dan seterusnya, itu monggo lah. Kalau itu Tuhan juga berkarya. Tetapi yang jelas tugas tanggung jawab saya kemudian sekarang adalah
Saya mengabdikan diri untuk melayani orang-orang, dan itu sebagai wujud persembahan saya untuk istri saya, untuk kemuliaan jiwanya, dan juga orang-orang itu adalah Tuhan yang hadir, yang harus saya layani. Dan saya juga akan menuju ke sana. Gitu. Jadi sepi sunyi sendiri kata lagu seperti itu, ya itu bagi Cuman saya sih lagu? biasa-biasa saja sih ya. Atau cuma Artinya, ditulis untuk kebutuhan lagu? itu kebutuhan lagu kali ya. Ketika orang tidak bisa menerima realita hidup sebagai realita. Itu. Yang nyatanya yang ada, justru teman saya banyak sekali. Iya, betul. Iya, relawan-relawan di sini banyak sekali. Bahkan ada bruder, ada itu yang banyak dan selalu penuh dengan teman-teman sehingga kita Hampir gak pernah sendiri. nggak pernah sendiri. Oke Mas, yang terakhir nih. Cinta dalam hidup Mas Dodi adalah? Cinta, menurut Mbak siapa ya? Menurutku cinta itu kalau aku datang ke sini terus disapa Mas Dodi dengan senyum. Pernah jatuh cinta? Hah? Sama Mas Dodi? Yo pernah lah Mas, aku punya anak satu loh Mas. Oh iya, sekarang masih cinta nggak? Masih dalam bentuk dan format yang lain. Keren, Ella. Saya memahami cinta itu ada 4 tingkatan cinta. Yang pertama disebut stergo. Stergo. Cinta yang terjadi secara spontan antara orang tua dengan anak. Lalu bilio. Bilio itu cinta yang terjadi cinta anak-anak lah. Diberi permen gitu, wah cinta sama saya, sayang sama saya. Nanti saya sudah kurang beri permennya, Mbak Isa ngasihnya kue, ngasih, wah pindah. Itu istilahnya doudes. Bukan sesuatu karena ada sesuatu, ada apanya. Ya. Lalu yang 3 sebut eros, itu misalnya remaja, orang pacaran, orang jatuh cinta yang kadang biasa menjadi dasar rumah tangga seperti itu. Eros itu cinta karena ketertarikan, dan lebih ketertarikan seksual, ketertarikan karena penampilannya fisik, karena cantik, karena menggiurkan, karena dompetnya sudah kempes, kerjaannya sudah nggak ada, cintanya juga hilang. Kalau sudah peyot, cintanya juga hilang. Jadi cinta karena daya tarik seperti itu. Lalu ada cinta yang yang menurut saya tertinggi yang disebut karitas atau agapao, itu yang disebut cinta kasih, yaitu kasih itu memberi, maka cinta kasih itu adalah pemberian diri untuk kebahagiaan orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Banyak keluarga-keluarga mendasarkan rumah tangga, mendasarkan hidupnya dari eros. Yang terjadi cintanya seumur jagung. Ya, banyak toh kisah-kisah pacaran dunia milik kita berdua, orang lain kos. Gitu kan. Mahal ngontrak loh Mas. Mahal kontraknya. Lalu indah sekali, pesta perkawinannya megah luar biasa. Besok sudah berantem, ribut, cerai. Ya. Lalu yang disalahkan siapa? Tuhan. Nah, bukan jodohku, Tuhan yang salah gitu. Betulnya kalau cinta sampai pada titik yaitu penyerahan, pemberian diri untuk kebahagiaan pasangan, maka cinta itu menjadi kekuatan yang tetap. Cinta itu adalah pilihan, cinta itu adalah keputusan, dan cinta itu bukan soal perasaan. Kalau yang eros itu kan perasaan. Cinta, perasaan. Perasaan bisa berubah kapan waktu. Saiki seneng, besok sebel, bisa terjadi. Tetapi cinta pada penyerahan diri, pilihan untuk membahagiakan orang yang dikasihi, itu adalah keputusan, itu adalah komitmen. Ya, jadi kalau kemudian orang saling mengasihi, melakukan seperti itu, entah itu dalam bentuk bahtera rumah tangga atau bukan, maka yang terjadi adalah perlombaan untuk memberikan diri untuk membahagiakan orang yang dikasihi. Yang terjadi apa? Yang terjadi swarga donya. Ya. Karena yang terjadi biasanya kan orang membangun hidup keluarga tetapi karena merasa dicintai. Perasaan itu kan berbeda.
Nanti yang terjadi ketika hidup berkeluarga, yang terjadi adalah tuntutan dan tuntutan. Kamu kok begini, kamu harusnya begini. Yang sayang, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Jadi itu saling melempar kata, tidak terbangun komunikasi, tetapi suatu kebersamaan, lempar-lempar kata, saling menyakiti. Ujung-ujungnya apa? Bubar. Bubar jalan. Tetapi kalau yang dibangun adalah kebersamaan, entah itu dalam bentuk suatu institusi perkawinan atau kebersamaan dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, kita saling mencoba untuk membahagiakan dia, melayani dia, dan semua melakukan seperti itu. Maka kebersamaan itu adalah indah, membahagiakan, dan itulah surga sebetulnya. Ya. Boleh nggak nih Mas kalau saya mencoba menyimpulkan? Ya, ya. Nanti kalau salah dibenerin ya Tukang Mas. simbol. Tukang bikin simbol. Dulu pramuka ya? Iya Mas, Oh, iya. pinter saya bikin simbol. Simbol rantai. Mas Dodi, betapa saya melihat bagaimana Mas Dodi percaya sama Tuhan itu satu. Penyelenggaraan ilahi yang penuh, lalu kemudian membawa Mas Dodi bisa memberi diri sampai total. Bahkan kadang-kadang mungkin nggak mikir gitu, misalnya saya datang ke sini nggak bawa apa-apa, malah dikasih apa-apa, itu dalam halnya. Lalu dalam tadi Mas, pertanyaan pertama saya, apa ya tadi Mas? Membangun relasi dengan jiwa yang hidup. Bisa nggak Mas, misalnya itu kalau saya nih ya kan, karena nggak ngerti jiwa yang hidup itu bagaimana. Tapi karena tadi Mas Dodi juga cerita bahwa Tuhan sendiri kan juga nggak iso dicekel Mas, nggak bisa dipegang gitu. Bahwa apakah seperti itu gitu, dan akhirnya kemudian semuanya itu dirangkum dalam satu kata, ya cinta itu. Karena ada cinta maka di situ saya bisa memberi diri. Karena ada cinta, jadi saya masih bisa merasakan bahwa Kristofora bersama, lalu kemudian bisa membangun sesuatu yang sekarang ini terbangun itu dari segala macam kekurangan dan kepahitan di awal. Beda atau sama Mas dengan misalnya kita bilang bahwa Mas Dodi itu mulai dari nol itu dalam setiap upayanya itu bekerja atau berkarya bersama dengan Tuhan. Atau gimana Mas? Intinya sebetulnya itu, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Kata-kata itu kan kayaknya itu kata-kata yang jauh di awang-awang ya. Tetapi kalau pengalaman saya yang saya alami dalam realitas aktual, yang disebut kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu Allah yang meraja. Bukan suatu struktur kepemimpinan yang memimpin itu siapa dan seterusnya, bukan. Tetapi Allah yang meraja. Jadi kalau kita membuka diri dan menerima Allah itu hadir di dalam diri kita, maka yang terjadi apa? Damai sejahtera. Yang terjadi adalah bahwa kita itu mengalami kegembiraan, kebahagiaan, lalu hidup kita mau berbagi untuk orang lain. Jadi yang terjadi kita tidak punya keinginan-keinginan yang muluk-muluk lagi. Artinya ya hidup ini bagaimana? Hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana hidup ini berharga untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang kita kasih, untuk orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka doa saya yang saya lakukan adalah saya bersyukur atas nafas hidup, bahwa saya diberi nafas gratis dan tidak bayar. Lalu izinkanlah hidupku itu dipenuhi dengan rahmat-Mu, sehingga hidupku boleh menjadi pujian kemuliaan bagi nama-Mu, dan karya-karya saya menjadi karya keselamatan bagi semakin banyak orang. Terlepas dari agama, kepercayaan, tingkatan sosial, dan seterusnya. Jadi hidup itu bebas, merdeka, dan apalagi sih yang mau dicari? Hidupku mempersiapkan diriku untuk upacara pemahkotaan abadi. Itu Mbak Esa. Keren ya. Ya cuma begitu saja. Artinya hidup ini menjadi sederhana.
Saya tidak punya keinginan yang muluk-muluk. Yang penting cukup, itu syukuri, dan itu membuat saya berharga untuk bagi banyak orang. Asik Mas. Jadi hari ini saya bisa pulang bawa oleh-oleh lagi. Janganlah menghakimi. Cara Allah Cara berkarya. Allah berkarya. Terus tadi bagaimana memilih tingkatan cinta yang tepat. Iya, Itu, Mas? iya betul. Cinta kasih. Ya, Terus yang terakhir tadi, carilah kerajaan Allah, kerajaan Allah, maka segala maka segala sesuatu sesuatunya akan ditambahkan padamu. tambahkan. Carilah kerajaan Allah dengan membuka diri pada Tuhan yang hadir berkarya. Dan kita mengikuti karya itu, membangun hidup menjadi pujian kemuliaan bagi namanya, karya kita menjadi karya keselamatan bagi banyak orang. Dan yang jangan lupa bahwa Mbak Esa ini special and limited edition. Dari ribuan tahun, Esa ini cuma ini tuh. Kalau nama Esa yang lain sih ada, Oh Mas. ada ya? Tapi kalau yang bentukannya kayak saya ya cuma satu. Cuma satu tuh. Itu kan betapa hebatnya. Iya, betul Mas. Lalu itu disadari, disyukuri, lalu dimaksimalkan menjadi pribadi tak tergantikan sungguh. Baru itu cara kita menyembah Tuhan. Oke. Jadi yang keempat ini Mas, limited edition. Bagaimana Limited edition. menjadi pribadi yang limited edition? Spesial. Oh, and special limited. and limited Tak edition. tergantikan. Dan tak tergantikan. Bukan barang kodian. Bukan barang kodian. Nah, kalau barang kodian gampang diganti Betul orang. Mas. Lagian kalau limited edition tuh di luar-luar sana mahal harganya. Mahal harganya, betul. Oke Mas Dodi, thanks Oke. berat. Sip, Di tengah Mbak Esa. kesibukannya masih kasih waktu buat ngobrol bareng sama kami. Semoga ada sesuatu yang bisa dipetik, bisa dijadikan bekal buat terus berjuang di masa Dan yang berat. satu kata terakhir. Apa tuh Mas? Buatlah hari-hari hidupmu adalah surga yang indah. Oh, asik. Itu ada yang nyatet di sana Mas. Oke. Karena surga itu bukan nasib, bukan takdir, tapi adalah pilihan dan keputusan hidup. Surga adalah keputusan hidup. Pilihan dan keputusan. Oke. Jadi kita bisa memutuskan untuk masuk ke selain surga. Bisa. Mau coba? Enggak. Mas Dodi datang ke sini itu bagi saya pasti jadi sesuatu yang menarik. Oh iya, saya juga senang. Meskipun nggak bawa oleh-oleh ya Mas datangnya. Oh, kehadiranmu itu sudah kegembiraan, kebahagiaan. Apalagi kalau spet mata Aduh, itu itu loh, Mas. kebahagiaan untuk kita. Saya tuh kalau kesini misalnya planningnya 2-3 jam, itu prakteknya bisa jadi 5 jam. Karena ngobrol bareng sama Mas Dodi, berelasi bersama Mas Dodi itu jadi salah satu trigger bagi saya untuk berjuang dan terus menemukan bagaimana berelasi secara intim dengan Tuhan. Juga dalam karya bersama dengan Nafsi Gira, Mas Jus sendiri juga kan banyak datang ke sini ya Mas. Tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya dibawa pulang jadi lagu. Iya. Salah satunya nih Mas, tak nyanyiin boleh nggak Mas? Oh iya, aku pengen dengar. Oke. Gue aku rasa nyanyi Vio. Saru nih saya bisa nyanyi. Hah? Nanti aja deh tunggu video klipnya. Dengerin. Janganlah menghakimi cara Tuhan berkarya. Itu aja Mas, biar penasaran. Iya. Semoga apa yang saya temukan di tempat ini dan kemudian kami beserta tim mengajak Mas Dodi untuk sama-sama bareng ngobrol di tempat ini lewat channel YouTube Rumah Musik Nafsi Gira ini bisa juga menjadi kekuatan bagi sahabat Nafsi Gira dimanapun Anda berada. Dan hari-hari ini Nafsi Gira akan terus bicara tentang cinta. Yang selanjutnya akan ada yang spesial, cinta dari seorang bujangan. Tapi kok udah sepuh gitu. Yang hobinya begini. Jangan lupa terus ikutin channel Rumah Musik Nafsi Gira, subscribe-nya diklik, like-nya juga, terus di komen yang banyak supaya kami bisa terus berkarya dari banyak keterbatasan. Sukses. Akhir kata, Esa Dodi. pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Berkah dalam. Dadah.